wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Sebelumnya, mari kita mengucap basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, para siswa, saya menuju ke lembar presentasi. Baik, kali ini kita menuju ke bab ke-8 pada urut-urutan kurikulum COVID-19, yakni tentang gelombang cahaya dan gelombang bunyi, sifat-sifatnya ya. Nah, saya mulai dengan percobaan Young. Sebenarnya 2 orang ya, ini sebentar masukkan siswa dulu ini. Sebenarnya 2 orang, yaitu Fresnel dan Young. Mereka ini melakukan eksperimen yang menggunakan 2 sifat khusus dari gelombang. Sebentar. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi kalau kita pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya, ketika kita belajar tentang sifat gelombang, kita dapatkan ada 6 sifat, yaitu ada refleksi, refraksi, difraksi, dispersi, polarisasi, dan interferensi. Nah, pada percobaan Fresnel-Young atau percobaan Young ini, itu dia melakukan eksperimen yang kaitannya dengan 2 sifat sekaligus, yaitu difraksi dan interferensi. Ya, semoga tidak ada yang masuk lagi ya. Saya repot nih bolak-balik terus. Jadi begini ya, para siswa, saya minta kalian melihat layar yang gambar di bagian kanan dulu ya, sebelum saya mulai animasinya. Nah, ini adalah sumber cahaya monokromatis. Monokromatis itu berarti dia adalah sinar dengan panjang gelombang tunggal. Udah, masuk lagi. Ya Allah, kapan nih saya mulai nih? Jadi ini adalah sinar monokromatis, cahaya dengan gelombang panjang gelombang tunggal, itu merambat melewati satu celah tertentu. Celah kecil gini. Kita nyalakan dulu pennya. Ini adalah salah satu celah, ya. Dan karena cahaya itu sifatnya adalah bisa melakukan difraksi itu maksudnya melenturkan tubuhnya sehingga dia mampu untuk membentuk pola radial baru. Jadi ini artinya menjadi pola cahaya baru gitu ya, sumber cahaya baru. Sehingga terjadilah pola-pola difraksi seperti ini. Ya. Nah, kemudian jika dia dilewatkan pada 2 celah ganda, ya, maka nanti tentu saja ada 2 pola difraksi, ya, pola difraksi 1 ini dan pola difraksi yang kedua, gitu. Nah, begitu. Nah, kalau kita lihat akhirnya adalah terjadilah yang namanya pertemuan antara pola difraksi 1 dengan pola difraksi 2, gitu. Itu yang disebut sebagai interferensi, gitu ya, perpaduan dari 2 gelombang. Nah, ini ada perpotongan-perpotongan yang tadi sudah saya sampaikan nih, ada perpotongan-perpotongan ini. Perpotongan ini menghasilkan interferensi maksimum, yaitu berasal dari gelombang yang sefase. Gelombang-gelombang sefase itu menghasilkan interferensi maksimum dan gelombang-gelombang yang berlawanan fase itu menghasilkan interferensi minimum. Jadi, saya nyalakan ya animasinya ya. Nah, ini dia. Nah, ditangkap pada layar bagian ujung kanan ini, maka hasilnya adalah pola terang gelap. Ya, saya susah untuk menghentikan ini ya. Nah, ini dia. Ini ya para siswa ya. Ditangkap pada bagian ini adalah layar. Hasilnya adalah gelap, terang berselang-seling seperti itu. Nah, inilah yang dilakukan nanti perhitungannya oleh Fresnel-Young, yang tujuan dari percobaan dia itu adalah untuk mencari berapa panjang gelombang yang digunakan pada percobaan ini. Atau nanti dari persamaan matematisnya itu kita akan mendapatkan beberapa parameter yang nantinya kita akan temukan jika panjang gelombangnya diketahui, kemudian
nanti diganti layarnya panjang jarak layarnya berapa dan seterusnya ya. Nah, ini adalah percobaan Fresnel-Young. Nah, kalau kita lihat dalam gambar yang dengan cara yang lain ya, kita sekarang lihat yang bagian sebelah kiri ini. Ini adalah celah ganda, yaitu satu alat yang digoresi dua goresan yang bisa dilewati cahaya, ya, lubang dua goresan seperti ini. Kemudian jarak antar celah ini adalah D, jarak antar celah ini antara celah 1 dan celah 2D. Lalu dipasang layar pada jarak tertentu, yaitu misalkan nih jaraknya L ya, dipasang pada jarak L, yaitu ini layar untuk menangkap pola-pola interferensi yang terjadi pada peristiwa difraksi celah ganda ini. Nah, kemudian kita sinari dengan sinar monokromatis, yaitu dengan lambda tertentu. Jadi sinar monokromatis itu ya kalau pada serapan warna yang biasa kalian kenal mungkin di SD ya sudah dapat, yaitu warna pelangi itu, Magiku Hibiniu itu, bisa merah, kuning, hijau, biru, dan seterusnya, ungu gitu. Ketika dilewatkan pada celah ganda, maka terjadi pola difraksi seperti tadi yang saya ceritakan di gambar sketsa sebelah kanan ini. Maka hasilnya adalah pola-pola seperti yang di layar yang kamu lihat itu. Jadi ada gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang, dan seterusnya. Masuk lagi nih sebentar ya para siswa. Nah, jadi kalau kita lihat ini pada bagian pas di bagian celah gandanya ini, katakanlah di pas pertengahan ini adalah terang pusat atau terang 0 gitu, maka yang sebelah kanannya itu urut-urutannya berarti terang 1, terang 2. Sama juga sebelah kiri ini terang 1, terang 2, dan seterusnya. Sedangkan yang bagian gelap-gelap ini, maka kita beri simbol nih gelap 1, nih gelap 2, gelap 3, dan seterusnya. Ini juga sama ya, gelap 1, gelap 2, gelap 3, dan seterusnya. Itu hanya untuk menggambarkan pola difraksi dan interferensi pada terang ke-1 berarti yang mana? Oh, berarti yang ini sama ini, gitu loh maksudnya. Ya, itu adalah percobaan yang dilakukan oleh Fresnel-Young. Semoga paham ya ini ya penjelasan pengenalan awalnya. Nah, kalau kita lakukan dengan sudut pandang yang agak sedikit berbeda ya, yang sebelah kiri ini adalah gambar gelombang yang merambat, gelombang cahaya yang merambat, kemudian dia melewati dua celah ganda pada jarak D. Ini tentunya saya kasih warna apa ya supaya jelas ya. Merah itu kayaknya kurang begitu jelas ya. Apa ya? Kuning kali mungkin, kita lihat ya. Ini adalah D-nya. Ini celah gandanya ya. Maka nanti terbentuk pola difraksi 1, pola difraksi 2, dan antar pola yang terbentuk itu terjadi interferensi atau dengan kata lain terjadi perpaduan, dan hasil perpaduannya itu ditangkap layar, ditangkap sebagai pola-pola gelap terang seperti ini ya. Jadi kalau ini adalah terang pusat, malah nggak nampak yang kuningnya. Ganti apa nih? Merah lagi ya, merah lagi deh. Ini adalah terang pusat, kemudian ini terang 1, terang 2, demikian juga kalau ini di bagian bawah ini terang 1, terang 2, dan seterusnya ya. Kalau posisinya berdirikan seperti ini nih. Kalau tadi kan posisinya dihorizontalkan seperti ini. Kalau ini divertikalkan seperti ini. Ya, hasilnya tentu saja tergantung dari posisi dari celah difraksinya. Kemudian yang ini gelap ya. Ini gelap 1, ini gelap ini gelap 1, ini gelap 2, berarti ini gelap 1, ini gelap 2, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, ini kita nyalakan animasinya, nah seperti ini ya para siswa ya. Nanti hasil dari interferensinya adalah yang ditangkap oleh layar itu. Nah sekarang yang sebelah kanan ini dari sudut pandang yang berbeda lagi. Ya kita lihat ini, bila ada gelombang cahaya yang merambat,
kemudian di sini ada 2 celah ganda, ya, ada 2 celah, maka terjadilah pola difraksi 1 dan pola difraksi 2, sehingga pada pola difraksi tersebut terjadi perpotongan atau interferensi dan akhirnya ditangkap pada layar dengan pola-pola pita terang, pita gelap seperti ini. Jadi kalau begitu ini adalah terang 0, ini terang 1 dan seterusnya. Ini terang 1 dan seterusnya, berarti ini gelap 1, ini gelap kedua, ini gelap yang kedua. Baik, sampai di bagian awalnya ini adakah yang ingin disampaikan? Sebelum saya teruskan. Ada? Dari saya enggak ada, Bu. Yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan saja ya. Saya simpulkan. Jadi, percobaan Fresnel yang ini sebenarnya mengambil 2 sifat dari gelombang cahaya, yaitu sifat difraksi, pelenturan, dan sifat interferensi, yaitu perpaduan cahaya. Nah, hasilnya tadi kamu lihat adalah pita terang dan pita gelap. Pita terang dan pita gelap. Nah, pita terang itu adalah dihasilkan dari interferensi maksimum, yaitu interferensi perpaduan dari 2 gelombang yang sefase. Ya, sefase itu artinya beda fase di antara kedua gelombang itu 0 derajat. Ya, jadi kalau digambarkan itu gelombang pertama itu ini, ya, bertemu dengan gelombang kedua, sama persis bentuknya, kecepatannya sama, kemudian periodenya sama, frekuensinya sama, dan sudut awalnya serta sudut awalnya sama dan seterusnya, sudut fase awalnya sama dan seterusnya. Ketika mereka bertemu maka menghasilkan interferensi maksimum, artinya nanti amplitudonya akan semakin membesar. Jadi penjumlahannya seperti ini ya. Ya, ini kalau saya buat pada sumbu X-nya, maka ini adalah amplitudonya. Amplitudonya semakin membesar, itu adalah interferensi maksimum. Kalau kita lihat, itu adalah pita terang. Jadi pita terang itu dihasilkan dari interferensi maksimum, berasal dari perpaduan 2 gelombang yang sefase. Nah, kalau interferensi pita gelap, itu adalah interferensi minimum, dihasilkan dari 2 gelombang yang berlawanan fase. Ingat ya, berlawanan fase. Artinya perbedaan fase awal dari kedua gelombang itu adalah 180 derajat. Jadi kalau digambarkan, ini gelombang pertama, seperti ini ya. Maka gelombang kedua itu dia ditarik sebelah kanan atau sebelah kiri 180 derajat. Jadi begini tuh. Nah, gitu. Jadi kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah saling meniadakan. Jadi A-nya sama dengan 0. Tidak ada amplitudonya. Akibatnya apa? Akibatnya pada kita lihat nanti pada pita pada layar itu adalah pola-pola gelap. Jadi pola-pola gelap sekali lagi dihasilkan dari 2 gelombang, perpaduan dari 2 gelombang yang berlawanan fase atau perbedaan fasenya 180 derajat. Sampai di bagian sini ada yang ingin disampaikan? Ada tidak? Kalau tidak saya lanjutkan. Sudah paham belum? Enggak ada, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, saya ingin menggiring kalian pada ini ya, pemahaman ini sebentar ya. Bukan animasi sih. Ya, kita lihat ya. Semoga jaringannya enggak putus-putus ya, sehingga bisa dibaca oleh siswa. Nah, ini dia ya. Oke. Jadi para siswa ini adalah satu animasi yang menunjukkan hubungan antara jarak antar celah ini, D, yang saya kasih sorotan ini, dengan pola interferensinya yang ada di sebelah kanan. Ya. Oke ya, kita lihat ya. Jadi para siswa, saya bisa menggunakan bermacam-macam sinar tampak untuk percobaan ini. Jadi percobaan ini bisa disinari dari mulai sinar merah, Magiku Hibiniu ya, dari mulai panjang gelombangnya merah, berarti yang paling panjang tuh merah, hingga yang paling pendek pada serapan warna visible light itu adalah ungu. Jadi ungu itu paling pendek, merah itu paling panjang. Nah, kita lihat yang warna ungu ini adalah warna ungu ya.
di daerah sekitar 400 nanometer warna ungu itu. Bagaimana pola interferensi pada layar? Ya, kita lihat ya, so interference pattern nih, layarnya terbentuk ya seperti ini ya, kamu lihat ya. Jarak antar ini apa namanya ini, antar pita terang ini sekian ini ya, jaraknya itu sekian ini. Ini jarak antar pita terangnya, diingat-ingat tuh ya. Saya nggak bisa nyurati ya, kalau dengan di Google ini nggak bisa Ibu coret ini ya. Kalian rekam baik-baik ya. Nah, sekarang sinarnya itu saya ganti dengan yang warna hijau misalkan ya. Kalau warna hijau berarti panjang gelombangnya lebih panjang tuh. Saya geser ke kanan ya. Jadi sekitar berapa? Hijau. Nah, kurang lebih inilah ya hijau. 560 lah. Kita lihat bagaimana hasil dari layar. Ya, kita lihat nih. Nah, ternyata jarak antar pita itu sekian nih, pita terangnya. Lebih panjang mana itu? Yang tadi ungu atau yang hijau menurut kalian? Yang hijau yang panjang. Iya, yang lebih panjang hijau ya. Oke. Nah, sekarang saya geser, saya poskan gaspol nih ke merah. Ya, merah itu berarti sekitar kita lihat ya 700 nanometer, warna merah, serapan merah. Kita lihat hasil dari interferensi, difraksi dan interferensi yang terjadi. Kita lihat ini warna merah. Nah, menghasilkan jarak yang lebih lebar lagi dibanding dengan warna yang tadi sebelumnya. Ya, tadi sebelumnya warna ungu itu lebih pendek, warna hijau lebih lebar, jarak antar pita terangnya itu, dan warna merah itu paling panjang. Nah, kesimpulannya apa? Bisa nggak kalian nyimpulkan dari pertunjukan yang saya pertunjukkan apa ya? Yang saya sampaikan ini, kesimpulannya apa? Semakin panjang gelombangnya, maka semakin panjang pula apa sih namanya? Jarak antar gelombangnya. Jarak antar pita terang gitu ya. Baik, betul sekali. Jadi semakin panjang gelombang yang kita gunakan, maka lebar antar pita itu semakin besar gitu ya. Jadi semakin panjang lambda yang digunakan, maka jarak antar pita terang itu semakin lebar. Itu satu. Ya. Jadi kalau begitu informasi yang bisa kita tarik adalah panjang gelombang itu berbanding lurus dengan jarak antar pita. Gitu ya. Maksudnya ya. Oke, sekarang saya kembalikan pada sinar ungu. Ini sinar ungu. Nah, sekarang saya menguji yang double slit-nya. Double slit-nya berarti ini nih, jarak antar antar celah itu. Ini adalah yang terpanjang 3 mikrometer. Kalau ini paling pendek 1 mikrometer. Kita lihat yang 3 dulu ya. Ini paling panjang ya menurut skala ini ya, menurut skala yang pada animasi ini. Ini 3 mikrometer, ternyata kita lihat itu ya hasil dari jarak antar pitanya sekian. Kamu lihat ya, direkam ya. Nah, jaraknya cuma sekian nih. Bagaimana kalau saya pendekkan menjadi 2 mikrometer? 2 mikrometer. Ya, nah ini pas 2 nih ya. Susah nih sebenarnya. Kita lihat nih. Kita lihat. Ternyata bahwa apa yang terjadi? Jarak celahnya makin panjang. Iya, jarak celahnya makin panjang atau makin lebar. Bagaimana kalau 1? D-nya semakin kecil lagi tuh ya. Nah, kita lihat ya. Wow, akan semakin lebar lagi. Ya, semakin lebar lagi jarak antar pita terang tersebut. Oke, jadi ada yang bisa menyimpulkan nggak dari hubungan antara D, yaitu lebar celah, dengan jarak antar pita? Ada nggak? Semakin pendek jarak antar celahnya, D-nya tuh, jadi semakin lebar pula celah antar pitanya.
Oke, betul sekali ya. Berarti D itu jarak antar celah itu berbanding terbalik dengan jarak antar pita. Ya, saya ulang ya, berarti D itu berbanding terbalik dengan jarak antar pitanya. Gitu ya para siswa ya. Nah, berarti nanti kita akan dapatkan hubungan yang menurut Fresnel-Young nanti disimpulkan ada persamaan yang akhirnya dapat kita simpulkan juga dari persamaan tersebut dengan percobaan pada animasi ini. Ya, satu yang pertama bahwa panjang gelombang tadi berbanding lurus dengan jarak antar celah yang pertama, sedangkan yang kedua itu jarak celah itu berbanding terbalik dengan panjang antar pita. Ya, semoga paham ya ini ya kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari percobaan Fresnel-Young pada yang membuktikan adanya sifat yaitu diffraksi dan interferensi. Oke, saya lanjutkan dengan persamaan matematiknya deh ya. Kita lihat ya. Baik para siswa, jadi kalau kita perhatikan ya, dari percobaan ini kita dapatkan ada beberapa parameter nih, yaitu yang pertama adalah lebar celah ini adalah lebar D, D itu adalah lebar celah, D, jadi lebar celah gandanya gitulah ya. Kemudian dipasang juga layar ya, layar pada jarak tertentu yaitu L, berarti ada L di sini, L adalah jarak layar ke celah ganda, gitu ya. Lalu kita lihat ya, kalau kita ingin menganalisis salah satu dari pita tertentu pada layar tersebut, ya maka kita ambil perwakilan tertentu. Silakan mau ambil pita keberapa, pita ke-10, pita ke-7, pita ke-6, dan seterusnya. Misalkan kita ambil terang ke N. Terang ke N berarti misalkan terang ke N ke sini. N itu bisa apa saja ya, bisa 2, bisa 7, bisa 8 ya, mewakili saja. Artinya terang ke N itu hitungannya dari sini ya. Ini adalah terang pusat. Ini terang pusat berarti T0 yang ini. Kemudian berarti ini adalah terang 1, ini adalah terang 2 dan seterusnya. Ini terang 3 dan seterusnya ya. Kemudian yang di bawah juga sama, ini adalah terang 1, kemudian ini terang 2, dan seterusnya ini terang 3. Kalau gelap, berarti ini adalah gelap 1, yang ini gelap 1, yang ini adalah gelap 2, dan seterusnya. Ini juga sama, ini gelap 1, gelap 2, dan seterusnya. Ya, kalau kamu ngambil terang ke-10, berarti hitungannya adalah dari terang pusat T0, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 10. Nah, misalkan ini terang ke N. Kita ambil titik P ada di sini. Apa yang terjadi pada sinar yang menghasilkan terang di ke-10 atau pita ke-10? Kita lihat ya. Nah, kita lihat perjalanan sinar itu ada dua, yaitu perjalanan sinar yang berasal dari celah 1 atau S1 ini perjalanannya dari celah 1 menuju ke titik P atau menuju ke terang P gitu ya. Ini adalah S1. Kemudian kalau jarak dari celah kedua hingga terang ke P berarti ini adalah S2. Kita lihat ya perjalanan S1 dengan S2 ternyata lebih panjang yang S2. Tentu saja kamu lihat ya ini lebih panjang yang S2. Nah, dengan demikian ada selisih perbedaan perjalanan kedua sinar tersebut. Berapa selisihnya ya? Kalau kita gambar berarti ini adalah selisihnya itu. Oh, ini adalah delta S. Jadi delta S adalah S2 dikurangi S1. Nggak paham ya? Ya. Nah, kemudian para siswa, kita lihat jika kita tarik hubungan antara S1, S2 dengan perbedaan dari kedua jarak sinar tadi adalah suatu segitiga, ini segitiga yang ini nih. Saya perjelas ya, ini segitiga ini. Lalu segitiga itu saya pindahkan ke sini ya supaya nampak lebih jelas lagi gitu ya. Nah,
Semoga ini bisa mewakili gambarnya ya. Nah, ini siku-siku, lalu ini adalah D gitu ya. Sedangkan ini adalah delta S. Ini sudut yang dibentuk adalah theta. Kamu lihat itu ya. Nah, berarti ada hubungan sinus antara delta S dengan D. Jadi kalau kita lihat ini, sin theta itu adalah delta S per D, kecil. Gitu ya, ini delta S ya maksudnya ya. Oh, kalau begitu, delta S-nya itu adalah D kali sin theta. Gitu ya. Jadi perbedaan perjalanan sinar 1 dengan sinar 2 itu adalah D dikalikan dengan sin theta. D itu adalah lebar celah yang digunakan pada percobaan ini. Nah, ini adalah segitiga yang kecil. Nah, sekarang kita lihat segitiga yang lebih besar. Saya pakai hijau aja ya supaya lebih beda ya. Nah, ini segitiga yang lebih besar yang dibentuk antara titik P yang kita kaji ya dengan pusat celah ganda dan perpotongan pada terang pusat. Jadi ini adalah segitiga yang dibentuk. Atau saya gambar begini ya. Saya pindahkan ke sini, semoga bisa mewakili ya supaya nggak berantakan tuh. Nah, itu dia. Ini adalah titik P. Jadi jarak P dari terang pusat, ini adalah terang pusat, hingga terang ke N ya, terang ke N ini adalah P gitu. Sedangkan sudut yang dibentuk antara, ini celah gandanya ya, pusat pada celah gandanya, itu adalah theta, dan jarak dari celah ganda hingga ke layar itu adalah L. Maka kalau kita melihat, ini ada P, ada L, kita diperlihatkan adanya hubungan tangan gitu ya. Jadi tangan theta itu adalah P per L. Gitu kan ya, tangan theta. Nah, para siswa, sudut yang terbentuk pada percobaan ini kecil sekali. Mengapa kecil ya? Karena memang celah ganda itu panjangnya itu sekitar ya, kalau tidak 1 cm itu hingga 2 cm itu ya, panjangnya ini celah gandanya itu. Jadi sangat kecil sekali. Sedangkan layarnya, panjang jarak layar dengan celah ganda itu yang jauh sekali kalau dibandingkan dengan jarak D itu. Jadi ya kadang kita menggunakan jarak 1 meter. 1 meter kan berarti 100 cm. Bayangin ini 2 cm atau 1 cm dengan 100 cm. Sehingga sudut yang terbentuknya pun sangat kecil. Artinya sudut ini adalah sudut dengan nilai yang kecil sekali. Ya kecil gitu loh ya. Nah, karena kecil maka kita bisa mengabaikan atau kita bisa menyamakan hubungan antara sin dengan tangan. Artinya, kalau sudutnya itu kecil, ya, kalau tetanya itu kecil sekali, kecil begitu ya, maka kita simpulkan bahwa tangan teta itu sama dengan sin teta gitu loh ya. Semoga paham ya. Jadi, kalau sangat kecil maka nilai ini loh, panjang sisi miring itu dianggap sama dengan panjang yang sebelah sini gitu. Nggak paham ya, kalau kecil sekali loh tetanya. Kalau besar ya nggak bisa. Nah, dengan demikian maka kesimpulan kita adalah, kalau begitu tadi tangan teta adalah P per L. Oh, kalau begitu, ya saya tulis lagi ya, tangan teta adalah P per L. Ini sekaligus adalah sin teta, karena sudutnya tadi dianggap kecil sekali gitu ya. Oh, berarti sin teta bisa kita ambil yaitu P per L. Jadi perbandingan antara panjang terang ke N diukur dari terang pusat. Paham nih? P itu adalah jarak terang ke N diukur dari terang pusat. Bisa dipahami enggak? Bisa, Bu, bisa. Oke. Nah, jadi kalau begitu, tadi hubungan yang saya kotakin dari mana ya? Oh, belum saya kotakin ya. Yang ini ya. Yang ini, yang pertama tadi, yang kita ambil dari segitiga kecil, kita padu dengan segitiga yang besar. Oh, jadi sin theta tadi adalah P per L ini ya dari segitiga besar, maka kita simpulkan ya delta S itu adalah D kali P per L. Gitu loh ya. Karena sin theta adalah P per L. Berarti delta S adalah dP per L. Atau kalau biasa kita tulis ya delta S itu adalah PD per L. Ini dia.
Selisih perbedaan kedua sinar itu didefinisikan sebagai perkalian dari P kali D per L. Bisa dipahami nih? Jelas? Bisa, Bu. Oke, nah para siswa. Jadi kalau kita lihat dari, saya ulang lagi ke atas nih, nah ini dia ya. Jadi P-nya yang mana? Misalkan saya minta siswa mengukur panjang terang kedua menuju terang ke 0, nah itu yang namanya P. Nah ini berarti kalau saya minta siswa mengukur terang kedua, berarti dari terang ke 0 diukur, terang pusat diukur hingga terang kedua. Jadi inilah yang disebut dengan P-nya. Ya, melewati, nah ini dia, melewati dua terang ya, terang 1, terang 2. Kalau pakai gambar ini, ya, kalau pakai gambar ini, terang kedua berarti sebelah sana lagi tuh ya, terang 2, berarti ini dia. Ini adalah P-nya. Kalau pakai gambar yang ini ya, terang kedua berarti dari terang 1 hingga ke sini diukur oleh siswa itu. Ini adalah P-nya. Paham nih? Mengukur P. Jelas ya? Oke, baik. Ya, kita lanjutkan ya kalau begitu. Nah, para siswa, kamu lihat ini. Ada delta S ya. Delta S itu tadi adalah selisih perjalanan sinar. Saya taruh di sini aja lagi ya persamaannya ya. Jadi delta S saya simpulkan tadi, delta S adalah PD per L. Oke ya. Nah, delta S itu adalah selisih perjalanan kedua sinar. Itu ternyata ya para siswa berbanding lurus selisihnya itu berbanding lurus dengan jumlah berbanding lurus ya, panjang gelombang yang terjadi pada ininya, atau berbanding lurus dengan P. Saya ulang ya. Jadi delta S ini berbanding lurus dengan P. P itu adalah jarak dari pita terang ke N diukur dari terang pusat kan ya. Jadi kalau P-nya kecil, maka delta S-nya kecil. Kalau P-nya besar, maka delta S-nya juga besar. Ya. Nah, P itu sendiri adalah interpretasi dari jumlah panjang gelombang atau dia berbanding lurus dengan panjang gelombangnya. Jadi maksudnya adalah ini saya hapus dulu ya, ini ya supaya bisa dipahami dengan lebih jelas lagi. Ini saya hapus dulu. Begini para siswa. Jarak antar terang ya, jarak antara terang dengan terang itu 1 lambda. Ya. Jadi kalau terang dengan terang itu ini adalah 1 lambda. Terang dengan terang 1 lambda. Nah, kecil sekali ya, atau saya buat pola-pola baru yang lebih jelas lagi kali ya supaya enggak mepet-mepet kayak gitu tuh. Ya, sebentar ya para siswa ya. Ini saya gambar pola-pola pita. Oke. Ini saya anggap terang 0, yang ini berarti gelap, terang, gelap lagi, terang, gelap lagi. Jadi ini adalah G1, G2, G3. Ya. Ini adalah terang 1, terang 2. Berarti ini gelap lagi, terang, gelap lagi, terang, gelap lagi ya. Berarti yang ke bawah ini adalah G1, G2, G3. Berarti ini adalah T1, T2. Nah, maksud saya adalah jarak antar terang itu, terang dengan terang itu 1 lambda. Berarti ini 1 lambda, ini juga 1 lambda para siswa. Ya, terang dengan terang itu 1 lambda. Ini juga 1 lambda. Gelap dengan gelap juga 1 lambda nih jaraknya ya. Jadi gelap dengan gelap itu juga 1 lambda. Gelap dengan gelap 1 lambda, sama. Ya, semuanya sama. Tapi jarak antara gelap dengan terang berarti setengah lambda. Ya, kamu lihat ya, ini kalau dari gelap ke gelap 1 lambda berarti gelap ke terang setengah lambda. Paham nggak nih para siswa? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, nah jadi begini para siswa. Ya, baik. Jadi kalau begitu para siswa yang pita terang, kita pita terang dulu ya. Pita terang itu dia diperoleh pada 0 lambda, jadi terang pusat itu 0 lambda. Kemudian terang 1 itu 1 lambda, terang 2, 2 lambda, terang 3, 3 lambda, dan seterusnya. Kalau pita pola gelap, ya pola gelap itu diperoleh pada saat setengah lambda, ini gelap 1 kan, setengah lambda ya.
Kemudian gelap 2 itu berarti 1,5 lambda. Gelap 3 berarti 2,5 lambda. Gelap 1, 2, 3, 4. Gelap keempat berarti 3,5 lambda dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah terang 1, terang 2, terang 3. Ini adalah gelap 1, gelap 2, gelap 3, gelap 4, dan seterusnya. Nggak ada gelap, ini terang 0 ya, nggak ada gelap ke 0, nggak ada. Paham nggak? Halo, jelas nggak? Nggak ada gelap nol maksudnya? Ya gimana mau gelap? Kita mulai dari terang pusat. Nah, Oh iya. sudah paham ya maksud Ibu ya? Nah, jadi ini ya adalah interpretasi dari delta S itu tadi gitu loh ya. Jadi kan delta S sama dengan PD per L. Nah, delta S itu adalah menginterpretasikan jumlah panjang gelombangnya. Nah, gitu ya. Sehingga kalau kita tulis ya, kalau kita tulis untuk yang pita terang ya, pita terang itu kan kita lihat nih kelipatan bulat panjang gelombang, betul ya, pita terang ya. Kalau pita gelap itu adalah kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang. Ini kalau kita jadikan kan setengah lambda, 3/2 lambda, berapa? 5/2 lambda, 7/2 lambda. Berarti setengah kelipatan ganjil. Atau apa ya? Bilangan ganjil dari setengah panjang gelombang. Nanti saya tuliskan di bawah tuh. Ya, atau begini ya, langsung ya ini. Nah, ini dia. Oke. Jadi untuk yang interferensi maksimum, ya interferensi maksimum berarti terjadi ketika dua gelombang itu sefase atau dihasilkan sebagai pita-pita terang. Itu terjadi jika panjang gelombangnya itu 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Persamaan matematisnya itu ini, D sin theta sama dengan N lambda. Ya, atau kalau sin theta-nya diganti dengan P per L, maka hasilnya adalah ini. PD per L sama dengan N lambda. Dengan N 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, kelipatan bulat panjang gelombang. Itu adalah untuk pita-pita terang. Kalau pita-pita gelap, itu maksudnya adalah interferensi maksimum terjadi jika dua gelombang itu memiliki beda fase 180 atau berlawanan fase kedua gelombang itu. Sehingga nanti yang terjadi adalah pada gelap 1 setengah lambda, ini gelap 1, gelap 2 3/2, gelap 3 3/2, 5/2, dan seterusnya. Nah, kamu lihat ini ya, ini adalah angka-angka ganjil nih, 1, 3, 5, ya kan? 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian dikalikan setengah lambda, setengah lambda, setengah lambda, berarti kalau saya boleh ngomong, itu adalah kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang. Itu adalah interferensi minimum. Atau kalau dibahasakan dalam persamaan matematis kayak gini, tapi nggak usah dihafalin lah ya. Gitu, ya. Jadi interferensi, saya ulang lagi, interferensi maksimum itu terjadi pada kelipatan bulat panjang gelombang, interferensi minimum terjadi pada kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang. Nah, nggak usah dihafalin ya, para siswa dianalisis sebentar dengan gambar, nanti insya Allah paham dengan sendirinya. Asal kalian belajarnya sungguh-sungguh sih. Baik, sampai di bagian sini ada yang mau disampaikan? Silakan. Ada tidak? Nggak ada, Bu. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nanti kita lihat di bagian contoh, saya kasih 2 contoh ya. Satu untuk celah ganda, dan satu lagi untuk difraksi. Nah, sekarang kita menuju ke kisi difraksi. Sebenarnya para siswa, kisi difraksi itu sama juga kok dengan celah ganda, cuma yang diganti itu adalah alatnya. Kalau tadi pada percobaan tadi kita pakai celah ganda ini, ya celah ganda ya, gambar ini ya, kita lihat ya ini. Jadi menggunakan satu benda yang di situ digores 2 celah saja. Makanya disebut celah ganda. Di antara celah 1 dengan celah 2 itu memiliki jarak D. Nah, kalau kisi difraksi, itu seolah-olah boleh dikatakan celah ganda yang digores lagi. Jadi gini loh ya, kalau saya punya celah ganda gitu ya, ini celah ganda, sebentar ya. Ini saya gores begitu. Nah, ini jarak antar celah itu adalah D. Maka kalau kisi itu saya pakai warna hijau ya. Nah, kalau kisi itu di antara D itu digores lagi gitu dengan tipis-tipis sekali dengan goresan yang sama gitu.
dan jumlahnya ya misalkan ini 500 gitu ya. Berarti ada 500 goresan di dalam celah ganda D itu gitu ya. Jadi D digores menjadi 500 goresan. Berarti artinya QC itu banyak sekali celah-celah gitu loh ya, yang jaraknya sama semua. Nah, berarti ada hubungan antara D dengan goresan tadi. Ini adalah goresan-goresan itu N ya. Oh, apa itu hubungannya? Hubungannya adalah D sama dengan 1/N gitu. Karena D maksudnya adalah satu celah itu D itu di apa ya, digores-gores menjadi n banyak, n goresan gitu ya. Jadi D sama dengan 1/N gitu. Nah, apa hasil yang diperoleh ketika kita melakukan eksperimen dengan kisi difraksi? Jadi kalau alat celah ganda itu kita ganti dengan difraksi, kisi difraksi ya. Kisi difraksi sendiri kalau saya lihat di salah satu toko online itu ya, ini kalau dijual satu paket ini ada 100 lines per milimeter, jadi maksudnya 1 mili digores 100 garis. Bayangin tuh gimana tuh, 1 mili itu kan kecil sekali ya, gimana goresnya itu ya. Kemudian ini ada paket yang kedua, ada kisi yang kedua yaitu 300 lines per milimeter, jadi 1 mili digores dengan 300 gores. Gimana tuh ya, kecil sekali ya. Kemudian ini 600 lines per milimeter, jadi ada 1 mili digores 600 goresan ya. Nah, jadi para siswa, inilah kisi difraksi dan hasilnya adalah lebih jelas daripada kalau kita menggunakan celah ganda. Lebih jelas, lebih terang, dan karena di sana ada banyak sekali interferensi yang terjadi. Jadi kalau ini celah gandanya tuh ini D, ini ya misalkan D-nya itu D gitu, ya oleh kisi dibelah-belah lagi tuh menjadi banyak sekali celah sehingga hasilnya pun lebih akurat, akurasinya lebih tinggi kalau kita menggunakan kisi difraksi. Persamaan matematikanya sama persis ya. Jadi kalau untuk untuk yang difraksi maksimum, artinya dia itu interferensinya dari dua gelombang yang sefase adalah n lambda, ya, kelipatan bulat panjang gelombang. Sedangkan kalau minimum adalah kelipatan setengah panjang gelombang. Sama persis dengan kita menggunakan celah ganda. Hanya pembedanya adalah di bagian ini saja. Ya, jadi kalau D ini adalah 1/N, ini juga sama, D sama dengan 1/N. Sin theta juga sama ya, sin theta adalah P/L. Jadi kalau dipadukan adalah PD per L sama dengan N lambda. Bukan ujung-ujungnya sama. Atau D sin theta sama dengan N lambda. Oke, itu dia dari bagian persamaan matematisnya. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan kalau ada. Mengenai percobaan Fresnel-Young ini. Ada tidak? Kalau tidak, saya lanjutkan dengan contoh soalnya. Halo? Nggak ada. Baik, kita lihat contoh soal saja ya. Mungkin lebih bisa mengena. Saya pakai merah ya. Soal pertama tentang celah ganda. Kita lihat nih. Pola pita terang utama terhadap gelap kedua memiliki jarak 3 mm. Kita baca dulu lah ya. Jika jarak antar kedua celah itu adalah 0,1 mili dan jarak antar celah dengan layar adalah 1 meter, maka berapakah panjang gelombang yang digunakan pada percobaan ini? Kita baca dulu yang ini. Pola pita terang utama, berarti T0 ini ya, terhadap gelap kedua itu jaraknya 3 mm. Jadi kalau kita gambar itu begini nih. Ya, kita gambar itu, ini adalah terang 0, lalu ini kan gelap 1 ya, ini gelap 1, ini terang 1, nah ini gelap kedua nih. Nah, ini adalah gelap kedua. Nah, itu jaraknya pada soal itu adalah 3 mili. Jadi 3 mili adalah dari sini sampai ke sini nih. Aduh, kok melihat gini sih. Nah, ini adalah 3 mili. Inilah yang disebut sebagai P. Paham ini? Di P, ya, P adalah jarak dari gelap kesekian atau terang kesekian
diukur dari terang pusat. Selalu ngukurnya dari terang pusat ya, karena pada terang pusat itu kan ada yaitu celah gandanya itu. Celah ganda itu akan diukur dari terang terang pusat itu diukur dari celah ganda gitu loh maksudnya. Ya, jelas ya. Nah, kamu lihat ini ternyata perjalanan untuk G gelap kedua itu melewati ini kan 1 lambda ya. Ini 1 lambda. Dan ini separuh ini ya, berarti setengah lambda ya. Oh, berarti gelap kedua terjadi pada 1,5 lambda gitu loh para siswa. Sehingga persamaannya nggak usah ngapalkan rumus tadi tuh. PD per L sama dengan 1,5 lambda. Karena gelap kedua gitu loh. Paham nggak nih? Mengapa saya tulis 1,5 lambda gitu loh ya. Jelas? Jelas, Bu. Oke, baik ya. Nah, sekarang kita lengkapi nih informasi yang ada pada soal ini. Jadi P-nya itu adalah 3 mili. Jadi P sama dengan 3 mm. Kemudian apa lagi tuh ya? Jarak antar celah berarti D sama dengan 0,1 mm. Lalu jarak celah dengan layar berarti L gitu kan ya. Layarnya itu adalah 1 meter. Nah, ini agar supaya sinkron tuh ya, maka jadikan milimeter saja kayaknya nih. Berarti 1000 milimeter. Ya udah kita masukkan ke sini semuanya. Berarti 3 mm kali D-nya itu 0,1 mm dibagi gitu ya. 1000 mm. Sama dengan 1,5 itu 3/2 lambda. Gitu kan ya, kita coret nih. Nah, gitu dia. Milimeternya kita coret nih. Nah, sehingga menghasilkan 1 mm. Oh, berarti lambdanya itu kan dikalikan ke atas nih ya. Berarti 2 kali 0,1 dibagi 1000 milimeter hasilnya sesuai dengan satuan yang tidak ada satuan yang tersisa gitu ya. Jadi lambdanya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 4 mm. Ini dia jawabannya. Paham ini? Paham, Bu, paham. Oke, jelas ya, gampang ya, menyimpulkan dari soal tersebut ya. Kemudian soal yang kedua adalah soal kisi difraksi. Kita lihat tuh. Kita baca dulu. Cahaya jatuh pada kisi difraksi yang mempunyai 10.000 goresan per senti. Bayangin tuh. Jadi 1 senti itu digores 10.000 goresan yang sama panjang. Aduh gimana ya? 1 senti itu kan kecil sekali ya. Ya udahlah. Berarti kita tuliskan dulu N-nya itu adalah 10.000 gores per sentimeter. Lalu sudut difraksi orde kedua. Nah, orde kedua itu berarti N-nya 2 maksudnya ya. N kecilnya itu. N kecil sama dengan 2. Kemudian sudutnya theta adalah 37 derajat. Ditanyakan apa? Lambdanya. Jadi lambdanya berapa? Nah, kisi difraksi persamaan matematisnya tadi sudah sama dengan persamaan pada percobaan Fresnel-Young. Jadi D sin theta sama dengan N lambda. D-nya itu adalah 1/N kan? Ya kan? Kalau kisi difraksi itu berarti celah ganda itu dibagi dengan banyak goresan gitu. Jadi D-nya menjadi banyak sekali tuh ya. Celahnya jadi banyak gitu. D-nya adalah 1/N, berarti nanti hasilnya dalam sentimeter karena ini dalam sentimeter. Gitu ya, semoga paham ya. Berarti 1 ini D-nya diganti dengan ini loh. Ya, 1/N kali sin 37 gitu kan, sama dengan 2 kali lambda. Karena dia adalah orde yang kedua. Jadi 1/10.000 gitu ya. Tetapi ini satuannya menjadi sentimeter, karena ini goresannya per senti gitu loh ya. Tergantung dari satuan goresan ini. Dikalikan sin 37 itu 3/5 gitu. Per 3/5 sama dengan 2 kali lambda. Kan yang dicari lambdanya itu. Ya kan? Oh, berarti lambdanya itu adalah, ya udah berarti kan ini begini ya. Nah, ini lambda 2, 5, 10.000. Berarti masuk ke sini ya, 2, 5, 10.000. Sentimeter kan ya? 3, gitu loh. Semua paham ya? Oh, berarti 3 cm dibagi 10 pangkat berapa? Ini 4, ini 10 lagi, 5 ya? Oh, berarti lambdanya adalah 3 kali 10 pangkat minus 5 cm. Itu dia panjang gelombang yang digunakan pada soal nomor 2. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Silahkan. Ada tidak? Tidak ada, Bu, masih aman. Oke. Semoga paham ya apa yang saya
jelaskan ini. Dan semoga bisa saya unduh ini ya. Kadang nggak berhasil tuh saya unduhannya kadang rusak dan sebagainya. Semoga bisa saya unduh dan bisa dipelajari kembali bagi siswa yang belum paham atau terlalu cepat Ibu menerangkannya. Karena memang waktu yang diberikan kepada saya nggak sampai 1 jam loh ini ya. Sehingga betapa saya harus memilah materi yang paling penting di antara penting.